Halo semuanya, welcome to A Chunk of Wonder, di mana kita bisa ngobrol nih tentang hal-hal yang kira-kira kalian punya di otak kalian, hal kecil yang jadi pertanyaan. Nah, sore ini aku Lutfi bakal jadi host di A Chunk of Wonder kali ini, dan kita punya dua guest star yang keren-keren. Yang pertama adalah Mas Aten, dan yang kedua adalah Kak Rasti. Mungkin boleh kenalan dulu nih dari Mas Aten. Saya Bagus Takwin nama lengkapnya, tapi biasa dipanggil Aten. Saya dosen Fakultas Psikologi UI. Terima kasih. Kalau dari Kak Rasti? Halo semua, saya Rasti, saya peneliti di Goto Impact Foundation. Oh, oke. Nah, jadi buat episode kali ini teman-teman, kita bakal ngomongin hasil dari studi antara Lembaga Demografi UI dan juga Goto Impact Foundation, di mana studinya ini adalah tentang change makers atau para pembawa perubahan kayak gitu. Mungkin Kak Rasti boleh ceritain dulu nih, kenapa sih ada studi ini awalnya gitu? Jadi pas Goto Impact Foundation dibuat, kita selalu pengen bikin perubahan dan perbaikan, mengatasi banyak masalah, kira-kira kayak gitu. Dan dari apa yang kita amati dan kita pelajari, kita selalu bisa melihat bahwa ada orang-orang keren di luar sana yang anggaplah kita juluki change makers ya, atau pembawa perubahan, yang selalu bisa membuat perubahan sehingga menciptakan inovasi atau menyelesaikan masalah, sehingga bisa menyelesaikan masalah sosial, lingkungan, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Lalu pertanyaan kita adalah, si change makers ini, buat jadi change makers tuh sesuatu yang bisa dibuat nggak sih gitu ya? Kita bisa nggak sih mengembangkan lebih banyak change makers lagi? Atau ini sesuatu yang kayaknya bawaan lahir aja jadi change makers, sehingga nggak semua orang bisa jadi change makers karena saat ini jumlahnya mungkin masih kurang banyak gitu ya untuk menyelesaikan masalah-masalah besar yang terjadi di Indonesia, kira-kira gitu. Lalu, kenapa nggak kita teliti saja gitu kan? Apakah seperti apa sih sebenarnya profilnya change makers itu atau pembawa perubahan ini? Bagaimana mereka bisa berubah menjadi change makers? Bagaimana perjalanan hidupnya? Ada nggak sih hal-hal yang sifatnya trait atau bawaan dari mereka dan sebagainya? Lalu bekerja samalah Goto Impact Foundation dengan Lembaga Demografi UI. Jadi harapannya tadi adalah biar supaya lebih banyak change makers di Indonesia gitu ya? Ya. Oke. Kalau dari hasil penelitian di Mas Aten yang udah selesai, apa sih secara general nih hasil dari studi tersebut? Oke, kan pertama tadi kita mau tahu profilnya orangnya kayak apa, kepribadiannya seperti apa ya. Jadi kita lihat juga kemudian bagaimana dia bisa berkembang jadi pembawa perubahan. Ya, kalau kita lihat kepribadiannya, mereka ini orang-orang yang terbuka akan pengalaman baru, ya kan? Kemudian juga mau berinteraksi dengan orang lain dan juga mendapatkan manfaat atau energi dari orang lain. Selain mereka juga memberikan manfaat pada orang lain, dan mereka orangnya ada persistensi, disiplin, mau mengejar apa yang mereka ingin dapatkan, gitu ya. Nah, itu kalau lihat dari kepribadiannya. Kemudian kalau kita lihat ke belakang, itu apa sih motifnya, apa yang mendorong mereka melakukan usaha-usaha perubahan itu tuh mereka sebenarnya awalnya kebanyakan berangkat dari penemuan atau pengalaman berhadapan dengan masalah di lingkungannya. Awalnya mungkin masalah itu adalah masalahnya dia yang ingin dibereskan, tapi dilihat masalahnya itu mungkin juga ternyata dialami oleh orang lain. Jadi dia berusaha sedemikian rupa juga untuk melakukan penyelesaian masalah itu yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Jadi kita bisa bilang secara singkat, tadinya itu si pembawa perubahan mau menyelesaikan masalahnya, tetapi sambil dia berusaha menyelesaikan masalahnya, kemudian dia juga membantu orang lain menyelesaikan masalahnya lewat perubahan-perubahan yang dihasilkan di lingkungannya. Nah, itu tentu tidak gampang untuk bisa menjalani usaha pembuatan perubahan itu, tapi dia lakukan. Nah, ini yang menjadi hal yang penting secara psikologis, bahwa pada para pembawa perubahan itu ada keyakinan pada diri mereka bahwa mereka bisa menghasilkan perubahan, bisa berhasil membawa perubahan di lingkungannya. Itu yang kita sebut biasanya dalam psikologi dengan istilah self efficacy atau
efikasi diri ya, keyakinan seorang bahwa dirinya bisa menyelesaikan tugas atau mengatasi masalah. Itu yang kuat pada si change maker itu. Selain juga mereka mau bekerja sama dan berusaha untuk kemudian kalau ada keterampilan, ada pengetahuan, kemampuan yang harus dikuasai, mereka mau belajar dan sungguh-sungguh belajar sehingga mereka punya bekal, punya kompetensi untuk melakukan usaha-usaha perubahan itu. Itu kira-kira ya poin penting dari temuan kita ya. Tentu ada juga nanti harga diri yang bagus, self esteem yang baik, ada juga kemudian mereka punya sifat-sifat yang memang memandang positif perubahan, hal-hal yang bergerak maju itu dihargai positif oleh mereka. Nah itu kira-kira singkatnya. Secara general kayak gitu ya. Ya. Oke. Tadi juga aku sempat tertarik sama tadi self efficacy. Gimana caranya seseorang nih ada keinginan untuk berubah, ada kemauan ketika orang-orang ini menghadapi masa-masa sulit kayak gitu ya. Boleh dijelasin lebih lanjut nggak Pak tentang self efficacy itu? Ya, self efficacy itu dia terbentuk dan menguat melalui pengalaman. Ada pengalaman keberhasilan mungkin ya. Tapi untuk hal-hal baru mungkin pengalaman nggak ada. Karena ketemu soal baru, saya bisa ngerjain ini. Ya pengalaman mengerjakan yang lain bisa, tapi mungkin yang ini belum tentu. Nah, tapi dia juga bisa mendapatkan penguatan atau dorongan atau dukungan dari lingkungan. Kalau lingkungan yang mendorong pasti bisa, dia juga akhirnya kemudian bisa. Nah, memang kalau kita lihat juga teman-teman yang kita teliti di dalam penelitian ini, para pembawa perubahan itu ya punya lingkungan yang mensupport mereka untuk bisa melakukan usaha itu. Nah selain itu juga mereka bisa memenuhi atau meningkatkan keyakinan itu lewat mastery. Mastery itu belajar supaya bisa. Nah itu sifat yang saya kira juga penting, faktor yang penting bahwa orang-orang ini punya kemauan untuk belajar yang baru, bukan cuma kemauan saya mau niat doang, tapi juga melakukan, mengerjakan, nekunin, ngalamin susahnya, ngalamin beratnya untuk belajar. Mereka mau menerima itu. Jadi mereka mau menanggung resiko atau konsekuensi dari keinginan mereka. Itu yang membuat kemudian mereka merasa ya pasti bisa melakukan, karena saya juga mau belajar untuk hal-hal yang baru. Jadi kemampuan itu. Nah, tapi sebenarnya yang penting lagi ada satu hal. Jadi karena situasinya kalau kita baca ceritanya itu, dengar dari mereka, kita amati, itu usaha membawa perubahan itu tidak selalu mudah, bahkan seringkali susah banget, berat sekali, dan juga mungkin bisa bikin menderita lah gitu. Jadi tapi mereka ini tabah, mereka bertahan untuk terus-menerus berusaha ya sampai ada hasil itu. Sebenarnya ada banyak juga orang yang melakukan usaha seperti mereka, tapi berhenti di tengah jalan karena ada situasi sulit yang dihadapi, ada ya bahkan penderitaan yang bisa dilewati, yang mereka tanggung, dan mereka jadinya keluar. Nah yang ini tuh enggak. Apa yang membuat mereka bertahan? Mereka punya semacam keyakinan, mereka punya pandangan hidup, ya, yang membuat mereka tetap bisa bertahan meskipun situasinya buruk mereka tetap punya keyakinan, punya makna bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa berhasil, dan kalau berhasil itu akan membawa kebaikan. Mereka punya semacam ya bayangan ke depan bahwa hal yang baik yang berguna buat banyak orang itu harus terjadi, apapun kondisinya. Mereka rela berkorban karena mereka punya keyakinan itu. Itu yang membuat mereka kemudian bertahan. Ya, mereka melihat hidup ini adalah apa gitu ya. Mereka ambil pengertian hidup, filsafat hidup dari agama, dari mana, dari bacaan atau pemikiran mereka. Nah itu yang membuat mereka bertahan untuk tetap berusaha melakukan perbaikan. Kayak ngasih optimisme gitu kan? Ya kayaknya optimisme itu jadinya ya sih, optimisme itu ada pada mereka, tapi juga bertambah terus ketika mereka menggunakan filsafat hidup. Mungkin agak rumit. Jadi gini,
filsafat hidup itu yang membuat mereka punya makna, punya bayangan tentang hidup ini apa, hidup ini apa. Nah kalau kebanyakan dari mereka bilang hidup ini adalah sesuatu yang baik, yang bisa bertambah baik, yang terus-menerus bisa dikembangkan kebaikannya, kira-kira gitu misalnya. Jadi kalau sekarang kondisinya nggak baik, itu bukan kondisi yang semestinya ada dalam hidup. Itu bukan kondisi yang Nggak bisa tepat. diubah. Ya, mestinya itu kondisi yang sementara, yang bisa berubah jadi baik seperti pandangan mereka kalau diupayakan. Nah itu kira-kira pandangan hidup yang umum ya. Sebenarnya ada spesifiknya, cuman karena banyak yang kita teliti, kita nggak bisa ungkapkan satu-satu, tapi kira-kira gitu. Nah, pandangan tentang hidup yang baik itu yang kemudian mereka pakai sebagai pegangan dalam berbagai situasi. Jadi ketika situasi yang buruk pun mereka bilang ini bukan situasi yang semestinya, ini tidak selamanya, ini bukan situasi yang benar, ini harus diubah. Bisa kita anggap ujian, bisa kita anggap sebagai suatu pengorbanan biaya yang mesti dibayar untuk bisa kita sampai pada kondisi yang baik. Jadi mereka bertahan terus gitu. Sambil kan mereka punya kemampuan lain tadi, kerjasama, punya kemampuan untuk misalnya komunikasi dengan bagus, bisa mereka juga tadi optimisme ada, terus kemudian master itu terus menerus. Jadi kalau ada kesulitan, mereka akan berusaha untuk mengatasi kesulitan. Mereka belajar lagi. Jadi kesulitan itu biarpun berat, pelan-pelan, tahap bisa diatasi. Terus langkah. Sebenarnya juga mereka itu punya semacam kegigihan, dan ya saya kira bisa ngatur waktu juga, bahwa satu hal harus diberesin dulu sekarang, setelah beres baru melangkah selanjutnya. Nggak terlalu cemas dengan apa yang akan terjadi masa depan. Mungkin kalau mau nambahin dikit ya dari Mas Aten, atau menyimpulkan dikit adalah mereka tuh punya growth mindset tapi di all level gitu loh. Jadi growth mindset pertama kan efikasi. Mindset belum disebut tadi ya. Iya benar. Terus saya mindset efikasi diri, mindset tentang dirinya, bahwa dia ngerasa pasti dia punya kekuatan yang bisa diberikan untuk melakukan perubahan. Mau kecil, mau banyak gitu ya, mau sedikit, mau banyak, mau kecil, mau besar, dia percaya at least adalah kekuatan dari dirinya tentang diri. Lalu mindset tentang dunia tadi kan, bahwa mindset tentang dunia melihat bahwa dunia itu pasti bisa berubah, dan pasti berubahnya lebih baik kalau orang-orang di dalamnya mau mengusahakan lebih baik. Lalu mindset tentang orang lain, bahwa ketika berkolaborasi kadang bisa jadi nyebelin, atau kadang-kadang orang lain nih malah menghambat perubahan gue, tapi dia enggak, tapi dia merasa bahwa apapun yang terjadi pasti ada hal baik dari orang lain yang bisa saya ambil. Lalu mindset tentang kemampuan, misalnya bahwa kalau zaman dulu aja nggak ada pesawat terbang, sekarang ada pesawat terbang, dan semua teknologi yang sekarang misalnya itu diciptakan oleh manusia-manusia terdahulu, saya pasti bisa menciptakan sesuatu untuk masa depan, kira-kira kayak gitu. Jadi kayak ini the next level of growth mindset kali ya Mas Aten, dan aku ngelihatnya ini tuh kuat banget sih, mindset atau belief ini tuh kuat banget, karena seperti yang Mas Aten bilang, orang yang mereka hadapi, perubahan yang mereka buat tuh besar, dan kadang-kadang mereka mungkin kebanyakan dari mereka kayaknya orang yang pertama yang melakukan itu di lingkungannya gitu, jadi betapa mereka pasti diragukan gitu kan, seperti itu. Jadi nah itu yang kemudian kita bisa bilang tadi semua yang disebutkan oleh Rasid itu pandangan hidup mereka. Itu yang bikin mereka terus kemudian bertahan dengan usaha itu. Jadi spiritnya tuh jalan terus, jadi kayak semangat terus. Itu yang kita bilang filsafat hidupnya, philosophy of life-nya jadi semacam jangkar bagi spirit aspek spiritualnya untuk terus-menerus bekerja dan berjalan di jalan itu. Ini kan tadi udah dijelasin nih Mas Aten, Karasti, hasil secara general, udah mulai mendalam juga nih tadi. Tapi ada nggak sih satu poin yang menarik banget nih dari studi ini buat kita bisa bilang ke teman-teman yang nonton kayak, oh kalau hasil studi ini di Indonesia tuh kayak gini, kayak gitu. Kalau dari aku ngelihatnya ini sih, ketika dilihat jalan hidupnya, ternyata kebanyakan dari mereka itu pernah merasa susah sampai di titik terendah yang mereka kayak udah
udah deh Hopeless. nyerah aja gitu, kayaknya Yeah. ini adalah tersusah dalam hidupku. Misalnya ada yang pernah masuk penjara lah, ada yang pernah dikucilkan lah, ada yang pernah yatim piatu, macam-macam gitu ya, Oh. ceritanya tuh banyak sekali. Bahkan mungkin nggak harus dianya yang merasakan jatuh pengalamannya sendiri, tapi pernah berada di situasi dia mengobservasi orang begitu susahnya, begitu sengsaranya karena sebuah masalah, terus dia tersentuh dan terbawa gitu. Nah, yang menarik adalah yang membuat dia berbeda dari orang-orang lain yang tetap berromansa dengan kesusahan itu, tapi dia mau bangkit, itu adalah ada momen titik balik. Oh, oke. Titik bahwa wah, nggak bisa sih kita susah terus, atau nggak bisa sih saya berada di kondisi ini terus, atau saya nggak bisa sih ngelihat orang lain kayak gitu terus. Nah, kebanyakan titik baliknya itu memang tadi jangkar spiritual yang Mas Aten bilang, dan banyak karena mungkin orang Indonesia umumnya kebanyakan religius, jadi banyak yang hal tersebut merupakan pengalaman religius, kayak berdoa terus dapat insight gitu ya, gitu, atau misalnya pergi wisata religi lalu kemudian dapat insight, atau yang mendapatkan rasa bahwa pengalaman spiritual lah gitu, yang akhirnya itu terus di titik itu dipegang terus sama dia ke depannya, menjadi pegangan dasar dari keyakinan tadi, belief tentang dirinya sendiri, tentang dunia dan lain sebagainya. Itu sih kayaknya yang menarik ya. Ya, saya tadi sudah sempat menyebutkan sih sebenarnya kalau secara singkat di awal tuh penelitian ini hasilnya apa. Ini hasilnya adalah menceritakan bahwa ada orang-orang yang mengalami kesulitan, yang bahkan sampai ke titik terendah dalam hidupnya, tapi kemudian bisa bangkit kembali, bisa menyelesaikan masalahnya, bisa membuat dirinya jadi baik, tapi sekaligus juga membuat orang lain menjadi baik dan beri manfaat pada orang lain. Jadi yang menarik adalah bahwa kita memahami si pembawa perubahan ini memberi pelajaran pada kita tentang bahwa kalau kita berusaha mengatasi masalah kita dengan baik, kita bisa kemudian memberikan manfaat pada orang lain. Nah, mungkin singkatnya nanti bisa diedit ya, dipilih yang mana, yang itu atau yang berikutnya. Jadi saya melihat yang menarik sekali dari penelitian ini memberi pemahaman pada kita tentang pembawa perubahan itu adalah orang-orang yang tadinya mengalami masalah dan kesulitan yang membuat dia jatuh sampai titik terendah, tapi kemudian dia bisa bangkit kembali, menyelesaikan masalahnya, dan bukan hanya menyelesaikan masalahnya, tapi juga membantu menyelesaikan masalah orang lain. Dan apa yang dia lakukan itu ternyata berefek baik pada orang lain. Nah, itu tadi yang membuat dia bisa begitu, ada satu titik di mana dia sadar bahwa dia harus memaknai secara baru baik dirinya maupun dunianya. Yaitu dia harus punya, kalau saya biasa bilangnya redefinisi diri. Saya siapa itu didefinisikan ulang, dunia ini apa didefinisikan ulang. Nah, pada saat mereka itu mengalami kesulitan sampai titik terendah itu, mereka melihat dunia seperti sedang runtuh. Jadi kayak nggak ada pegangan, nggak ada aturan, nggak ada sesuatu, nggak jelas. Jadi kayak kesini mentok, sini nggak bisa, susah banget sampai akhir. Karena mereka pakai cara berpikir yang lama, mereka pakai pemahaman tentang diri mereka yang lama, konsep diri mereka yang lama, yang udah nggak cocok dengan situasi yang mereka hadapi. Nah, pada satu titik mereka sadar, nggak bisa ini kita memandang dunia seperti yang kita yakini selama ini, nggak bisa menganggap diri kita seperti yang kita pahami selama ini. Kita harus mendefinisikan ulang siapa kita dan siapa apa dunia. Dari situ mulai bergerak. Itu yang penting. Tapi mungkin gini, Pi, kadang-kadang mungkin teman-teman yang nonton A Chunk of Wonder akan berkesimpulan, setelah Mas Aten bilang, apakah saya harus jadi orang sengsara dulu supaya bisa? Nah, mungkin bukan gitu kan, tapi bahwa bagaimana kita memaknai kesukaran. Kayak misalnya sesederhana kita ngalamin COVID misalnya, maksudnya ngalamin periode COVID, terus kita harus social distancing dan segala macam, atau susah ini, susah itu kan juga sudah merupakan kesulitan. Tapi mungkin nggak semua orang memaknai kesulitan itu sebagai momen meredefinisi diri. Atau sesederhananya, ada juga kan cerita-cerita titik rendahnya itu sebenarnya bukan kesulitannya dia sendiri, tapi karena dia sangat berempati terhadap kesulitan orang lain. Tapi merasa tidak nyaman dengan itu. Merasa tidak nyaman, kemudian menjadikan titik
meredefinisikan diri yang seperti Mas Aten bilang. Jadi nggak harus jadi orang sengsara Ya, dulu guys. poinnya bukan di sengsara. Bukan. Meskipun penderitaan dan kesengsaraan itu tidak akan pernah lepas dari kita. Ya. Betul. Kita persepsikan itu berat atau tidak berat, itu juga tergantung kita. Iya. Kata orang lain berat, kata kita enggak. Kata Iya. kita berat, Berat, orang lain bilang iya. enggak. Nah, jadi poin yang penting tadi itu ya, ini kan kaitannya ke ke usaha untuk membuat perubahan, ke para pembuat perubahan. Jadi kalau mengubah situasi saat ini, jadi kita perlu untuk punya pandangan yang baru, yang berbeda atau yang diperluas tentang baik kita yang mengubah diri kita maupun dunia gitu. Jadi kita nggak bisa menggunakan cara-cara yang itu saja, tapi berharap ada kebaruan, ada Oke. perubahan. Ya. Jadi kalau kita melakukan perubahan, mau ada kebaruan, kita harus mengubah juga cara pandang tentang dunia, cara kerja kita, dan bahkan mengubah cara kita memahami diri kita. Jadi itu penting. Bahwa situasi seperti itu biasanya dialami orang atau sangat potensial terjadi pada saat orang menderita, iya. 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 Aduh, kenapa sih saya begini? Apa Tuhan, apa salah saya? Tuhan, saya Ya. udah melakukan semua kebaikan. Soalnya gitu. Ya. Tapi kalau orang yang dewasa, orang yang sehat mental, mestinya nggak nunggu menderita dulu, baru gitu. Bisa. Bisa. Tapi ya saya bilang tadi, kita tuh tidak bisa lepas dari tadi kesusahan penderitaan. Setiap orang pasti mengalaminya. Iya. Tapi kalau kita ngeliat ada orang yang kelihatan nggak pernah susah, happy terus, itu adalah kekuatan dia yang bisa membuat dia begitu meskipun sedang susah. Tapi kan juga ini ya, kalau misalnya orang punya masalah, dia nggak mengakui masalahnya atau nggak terima Iya. masalahnya, dia denial, enggak, gue baik-baik aja gitu. Ah. Kan tidak Iya, akan betul. terjadi problem solvingnya. Ya, Nah, betul. jadi sebenarnya bukan masalah harus menderita apa enggak, balik lagi, tapi ketika ada Masalah atau kesulitan. ketidaknyamanan atau melihat orang lain Ya. Setidaknya. susah dan kita berempati, diterima dulu gitu kan, Iya. diterima, di-accept, Diafirmasi. afirmasi, lalu sehingga mulailah tergerak untuk menyelesaikan Ya. masalahnya karena tidak denial gitu kali ya. Barangkali satu kalimat ya, atau satu frase yang penting dalam konteks ini, nyatakan iya pada hidup. Wih. Bahkan dalam situasi yang menderita bilang iya, ini ada penderitaan. Di situasi yang bermasalah, iya, ini ada masalah, mesti diberesin. Nyatakan iya dan rayakan hidup. Nyatakan dia dan Rayakan hidup. rayakan hidup. Wow. Apapun itu, sengsara, sedih, senang. Dalam kurung Nietzsche ya, bukan dari saya. Baru mau ngomong Profesor Bagus Takwi gitu kan ya. 2024. Dan apa yang tidak bisa membunuhmu membuatmu lebih kuat. Ya. Iya. Itu bukan Beyonce, itu Nietzsche juga. Itu Nietzsche juga ya. Meskipun Wow, kirain Beyonce. Until you make me stronger. Dia ambil dari Nietzsche. Oke. Ini tuh menarik banget karena satu, relevan dengan apa yang aku rasakan sekarang. Yang kedua sebenarnya adalah ini sih, pengen tahu lebih lanjut karena tadi tuh banyak banget cerita-cerita dari studi ini kayak gitu kan. Aku pengen tanya juga yang pertama, studi ini tuh kepada siapa sih subjeknya kayak gitu. Dan yang kedua, ada nggak sih cerita menarik yang mungkin kasih tahu tentang salah satu changemaker yang jadi subjek studi ini gitu. Supaya kita bisa tahu nih real case-nya Real gimana case-nya sih. kayak apa. Studi ini dilakukan, nanti mungkin Mas Akun bisa tambahin ya, dilakukan dengan mewawancarai perjalanan hidupnya lebih dari 200 changemakers di Indonesia. 200 changemakers. Di mana 200 changemakers Indonesia ini dipilih kita kurasi gitu ya, tim LDUI kurasi dari berapa ribuan ya yang Ada yang masuk merekomendasikan, nominasi. menominasikan para pembuat perubahan, kemudian kita kurasi, kita periksa. Ya, jadi sekitar 200-an lebih yang Sebenarnya tadinya lebih berapa? 320 berapa? 700. Tapi yang kita hubungi bersedia Sekitar 200. sekitar 200 lah. Sebenarnya ada yang bersedia tapi waktunya nggak cocok. Atau COVID itu lagi COVID. Lagi masih COVID, dan ini orang-orang penting kan yang kita wawancara ya. Changemakers ini kan banyak yang juga mereka sudah dikedudukan penting, terus itu mereka kita wawancara, ditanyakan benar-benar sejarah hidupnya, titik baliknya, tadi kan titik terendahnya dan sebagainya. Cerita yang menarik buat aku adalah yang paling kena itu ini, yang punya warteg gratis. Dia itu kalau nggak salah dulunya itu
lumayan nakal gitu ya, Nakal? dalam hidupnya gitu, sampai pernah masuk penjara dan lain Oh, sebagainya. gitu. Dan dia nggak pernah, intinya dia pada saat itu tidak pernah pedulilah apa yang terjadi di sekitarnya, karena dia punya mungkin kemarahan sesuatu, terus dia protes terhadap kehidupan dan melakukan hal-hal yang menurut orang lain atau menurut sosial itu tidak berkenan gitu. Sampai pada suatu hari dia melihat seorang nenek yang jalannya susah, terseok-seok gitu, kakinya sudah sakit dan sebagainya, terus memungut sampah gitu. Terus ditanya sama neneknya, kenapa nek masih memungut sampah, kan nenek udah sakit gitu. Dia bilang, karena saya harus jual sampah ini, kalau saya nggak jual saya nggak bisa makan, kira-kira gitu. Lalu dia di titik itu dia merasa kayak, wah, selama ini saya protes terhadap kehidupan. Mungkin itu ya titik-titik meredefinisikan lagi tentang kehidupan, tentang dirinya, tentang dunia, tentang orang lain. Gila ya, ini ada nenek yang susah ini dan dia masih terseok-seok hanya demi dia bisa makan, dan makannya itu nggak tiap hari. Akhirnya dia bilang, wah saya harus melakukan sesuatu. Dan dia bukan orang yang sangat berlebih juga secara ekonomi, tapi karena dia pengusaha warteg gitu, dia gratiskan wartegnya untuk lansia-lansia yang kurang mampu. Itu kayaknya menyentuh banget sih, bahwa ketika di tengah keterbatasan sekalipun dan kesulitan hidup sekalipun, ternyata kita masih bisa memberi kalau kita percaya kita punya kekuatan sedikit atau banyak untuk berkontribusi pada perubahan. Dan lagi-lagi ceritanya itu bukan berarti si orang ini yang sengsara gitu ya, tapi tadi dia bisa berempati terhadap nenek ini kayak gitu ya. Dia sendiri juga punya banyak masalah tuh, Iya, makanya punya bisa banyak masuk. masalah. Iya. Oke. Nah, menarik gini. Jadi tadi yang bilang mungkin nggak pas kalau cuman hanya menyelesaikan masalah dia, lalu kemudian berefek pada orang lain. Beberapa juga menyelesaikan masalah orang lain juga berefek pada penyelesaian masalah dirinya. Tapi sebenarnya masalah orang lain itu jadi concern dia, jadi masalah dia juga gitu. Cuman yang mungkin kita bisa ambil hikmah dari situ, ternyata kalau kita peduli sama orang lain dan mau bantu orang lain, mengupayakan sedemikian rupa supaya orang lain itu menjadi baik, itu bisa kemudian juga jadi buat kita sendiri lagi. Baik buat diri kita. Jadi itu suatu usaha yang sebenarnya buat kita bersama itu. Jadi itu juga menarik ya. Jadi memang benar. Karena ketika dia berusaha untuk orang lain, kan dia kepentok kan. Disitulah tadi motivation to master something itu tuh muncul, bahwa oh gila, harus bertumbuh nih aku supaya bisa lebih membantu lagi, lebih bisa berkontribusi. Ya akhirnya dirinya juga iya, karena dia ingin membantu, dia harus meningkatkan kualitas dirinya, memperbaiki kompetensinya, mau nggak untuk bantu orang lain, ya otomatis ya dirinya juga tumbuh. Oke, jadi tadi udah dijelasin nih faktor-faktornya, kemudian juga perjalanan jadi seorang change maker tuh biasanya ada perjalanan apa aja sih kayak gitu ya. Kalau misalnya dari Kak Rasti sendiri nih, ada nggak sih Kak kayak semacam program atau semacam platform buat para orang-orang yang pengen jadi pembawa perubahan atau change makers kayak gitu? Di Goto Impact Foundation, kita punya namanya Catalyst Change Maker Ecosystem. Jadi kita mengumpulkan, karena kita percaya change maker nggak cuma 700 yang kita temukan, tapi ada banyak change makers lain di luar sana, atau bibit-bibit potensi change makers. Kita kumpulkan mereka untuk bergabung untuk menyelesaikan masalah. Jadi setiap tahunnya Goto Impact Foundation itu menentukan sebuah lokasi dan kemudian mencari masalah atau mengidentifikasi masalah yang ada di lokasi tersebut. Lalu masalahnya kita publish gitu ya, kita umumkan, lalu kita panggil, hai change makers atau hai para pembawa perubahan, ada nggak yang mau nyelesain masalah ini? Yuk bareng-bareng. Nah yang menariknya belajar dari studi change makers, kita belajar bahwa kolaborasi itu juga hal yang penting kan di dukungan, bahwa ketika punya teman sejalan seirama dalam membuat perubahan, karena membuat perubahan itu susah gitu ya, ketika punya teman sejalan, teman kolaborasi, itu faktornya sangat penting. Jadi makanya di Catalyst Change Maker Ecosystem ini kita mengumpulkan change maker untuk berkolaborasi, membangun konsorsium bareng-bareng, kolaborasi antar sektor untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin cukup besar atau terlalu besar untuk diselesaikan oleh satu orang atau satu organisasi atau satu sektor saja, kira-kira kayak gitu. Kalau tahun ini lokasinya ada di mana sih nih? Tadi kan ada di beberapa area gitu ya katanya. Tahun ini ada di 4 lokasi, ada di Magelang, ada di Malang, ada di Belitung, dan ada di Lombok Tengah. Tapi bukan berarti orang-orang dari situ aja yang bisa ikut dong? Enggak, karena kata kuncinya kan kolaborasi. Oke. Jadi
harus dari antar daerah saling belajar, antar sektor juga. Oke. Terakhir pertanyaan tentang Catalyst Changemaker Ecosystem. Kalau mau tahu lebih lanjut bisa kepoinnya kemana sih? Ke websitenya. Lihat di sini. Oh. Lihat di sini boleh. Nanti bakal ditambahin. Ke websitenya Goto Impact Foundation. Oke. Goto Strip ini dikasih ya. Nanti bakal ada di sini, Ada di teman-teman. sini gitu ya. Tunggu aja. gotostripimpact.org gitu ya. Atau ikutin aja di sosial media, Sosial media, Instagram boleh. kita. Ya. Gitu. Oke, terakhir buat percakapan kita kali ini, buat menutup, ada nggak sih nih Kak Rasti atau mungkin Mas Aten saran-saran buat tadi teman-teman yang mau jadi change makers, buat diri mereka sendiri, karena mungkin orang-orangnya nih masih takut untuk ambil langkah pertama atau mungkin belum tahu harus gimana. Saran-saran buat mereka buat, oke, sebenarnya kalian tuh bisa loh buat jadi change makers gitu. Secara general, Mas Aten dulu mungkin boleh. Nasihat apa saya jarang kasih nasihat ya? Tadi udah keluarkan nyatakan ya. Oh, itu. Ya mungkin kalau saya sih sebenarnya dari pengalaman hidup maupun juga melihat orang-orang yang kemudian menjadi pembawa perubahan, mereka nggak hitung-hitungan. Jadi Nggak hitung-hitungan. mungkin mereka melakukan itu karena memang terdorong oleh motivasi mau membereskan masalah, nggak mikir-mikir soal nafkah mereka gimana, nanti mereka hidupnya bagaimana. Tapi kemudian itu dari pengalaman saya, ketika kita sudah berbuat baik terus-menerus, nanti rezeki yang bisa buat jadi nafkah itu ngikutin gitu. Jadi kalau jangan overthinking di awal, jangan cemas di awal dan kemudian pusing mikir nanti gimana ini gini nggak. Ada hal baik kerjakan, kebaikan yang lain menyusul. Kira-kira. Dan efeknya pada sekitar adalah perubahan. Perbaikan. Setuju banget sih kayaknya. Kalau dari aku apa ya, mungkin yang aku sendiri terkesan gitu ya, dan itu juga kayak menguatkan diriku pribadi sebagai anak muda yang juga kepengen jadi change maker dan masih juga ragu juga sebenarnya untuk mulai langkah adalah ketika melihat cerita-cerita si 200 lebih orang itu, kayaknya mereka bukan orang yang lahir brojol langsung jadi change maker. Bahkan cerita yang tadi aku ceritain yang tentang yang bikin warteg itu juga enggak gitu, bahkan dia anak bandel gitu kan awalnya, yang kemudian ketika dipelajari ternyata apa sih tadi, punya mindset, punya spiritual jangkar, punya ini, punya itu, pandangan begini, bisa meredefinisikan diri. Itu semua justru terjadi ketika dia mau atau memilih untuk jadi change maker, dan proses itu yang sebenarnya menguatkan semakin dan semakin menguatkan, karena kebayang kalau lihat dari ceritanya ya itu wah luar biasa banget, semakin mereka naik tingkat di perubahan yang mereka buat semakin susah tantangan dari luar sana, dan itu menguatkan mereka seperti yang Mas Aten bilang. Jadi kayaknya mungkin gak usah ragu gitu kali jadi change maker, ya sudah percaya aja sama efikasi diri, sama kekuatan yang kita punya sekarang, mau kecil mau besar nggak penting, yang penting itu yang bisa kita lakukan, bisa kita berikan kepada masyarakat atau lingkungan, ya berikan dulu aja, toh nanti kita akan bertumbuh juga jadi change makers. Oke, itu aja mungkin kalau misalnya dari aku. Makasih banyak Mas Aten, makasih banyak Kak Rasti buat obrolannya sore ini, buat dari semua, buat teman-teman. Semoga dari obrolan kali ini kita bisa tahu nih tadi cara jadi change makers kayak gimana, dan mungkin bisa meyakinkan diri kita semua buat sebenarnya nggak harus jadi change makers banget, pada akhirnya kita berbuat baik juga. Kita bisa mulai dari situ buat diri kita dan buat orang-orang di sekitar kita. Oke, itu aja. Terima kasih sekali lagi. Dadah teman-teman Echangko Founder. Terima kasih udah nonton.